Ibu. Oh, halo, sorry ganggu. Silakan, silakan, silakan. Boleh, boleh, gimana? Boleh, 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 boleh. Halo, gimana? Iya, jadi ini katanya mau cerita-cerita mau berdua kamu gimana gimana? Ya, sebenarnya saya juga bingung. Oh, ya. Tadi itu bagaimana menjelaskan itu kan sama gratis, tapi tidak bisa memberikan lulus. Oh, iya, iya, iya. Kita kan belum bisa membayangkan senang dari lulus itu ya seperti apa gitu. Lalu semua makanya bagaimana gitu. Mana yang kira-kira ini? Kalau boleh tahu tentu juga juga belajar dari ya, berarti kan memang menentukan misalkan medisnya ya. Sebelumnya baru sudah mendeskripsikan seperti itu. Kemudian juga sudah membuat video membahas ini juga kemudiannya dengan sebagainya. Jadi kalau sudah sebagainya, kalau udah tahu untuk siswa ini jangan ini konkret atau hal yang sekedar mereka lihat kemudian jadi hal yang abstrak gitu ya. Siswa apa jadi sebetulnya selain mungkin ada pengembangan apa yang kita siswa kita juga ini berarti ketika akan pembelajaran ini hidup ya Bu Omi dan anak kami kayak kemudian kita bersama ini mencari bersama garisnya pagi berbaiknya kalau jadi anak prosesnya jadi siswa aktif kemudian siswa mandiri ya. Terus kalau misalnya sudah tercapai sebetulnya tujuan pembelajarannya tadi kan pengennya biar si yang bisa sudah istilahnya dari beberapa siswa itu paham bahwa itu bisa tertulis karena itu abstrak kira-kira pernah juga sekarang selama ini memang kita yang soal awal sih kita yang jawab soal yang soal ya dari yang kita kemarin dibuat misalnya itu visualnya saya mencoba kita tidak digunakan sesuai dengan ini ya sama dengan ini bisa bantu lebih mudah anak-anak lihat mau kami sebenarnya seperti ini coba lebih keren kalau misalkan di kelas saya juga melihat ya
Sambil menunggu. Pertemuan terakhir materi kita sampai di ya. Main-main materinya apa? Main-main kita kemarin materinya apa? Gradien. Gradien diketahui grafik dua titik Iya. Ini loh udah sampai 3 kali. Ini udah sampai. Ah. Gradien. Gradien yang kita pelajari diketahui grafik, kemudian diketahui kedua titik, diketahui persamaan garis, kemudian nah sejajar dan tegak lurus. Kemarin namanya dulu ya, ya sejajar dan tegak lurus. Nah pertemuan hari ini kita melanjutkan bagian yang B, bagian yang A adalah bagian yang B adalah persamaan garis lurus. Nah, jadi hari ini kita mau menentukan persamaan garis lurus. Menentukan persamaan garis lurus ada 2 cara. Kita diketahui, yang pertama diketahui gradien dan pada grafik ada 2 titik. Gradien dan 1 titik. Ya, karena hari ini hanya 1 jam, maka target kita, video pembelajaran kita adalah menentukan persamaan garis lurus, diketahui gradien dan 1 titik. Paling tidak ada 1 titik. Ya, entah nanti yang diketahui 2 titik, tapi kalian bisa pilih menggunakan titik yang satunya, ya 1 titik tersebut. Nah, nanti next meeting baru menentukan gradien diketahui ya, menentukan persamaan garis lurus diketahui 2 titik. Kita review sebentar. Persamaan garis. Ya. Diketahui Y sama dengan 2X. Gradiennya berapa? 2. Betul. Masih ingat ya? Karena Y sama dengan 2X, kamu menentukan gradiennya adalah koefisien X. Betul. Yaitu 2. Kalau ini 4. Betul. Ini 2/5. Ini -3. Ini -5. Nah, -5. Kalau 2X plus 1, gradiennya 2. Apa bedanya dengan 2X? Persamaannya sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Konstanta. Karena yang awal 2X tadi tidak ada konstantanya.
Kalau 2x+1 konstantannya 1. Nah, di sana berikan beberapa persamaan. Kalau kalian gambar sebuah grafik dengan persamaan tersebut, kemiringannya sama tidak? Sama. Karena di situ gradiennya 2. Semuanya 2, yang membedakan apa? Konstantanya 1 plus 3, N2, N3. Kemiringannya sama, tapi konstantanya berbeda. Maka keempat garis tersebut saling apa? Nah, sejajar. Karena kita belajar kan? Sejajar tuh miringnya sama. Maka M1 sama dengan M2. Yang membedakan adalah konstantanya. Dia bergeser. Bergeser sejauh apa? Nah, konstantanya yang membuat berbeda. Nah, coba. Ketika ini, berapa? Garisnya persamaannya apa? Y sama dengan 2x, Maxi. Ada yang punya jawaban lain? Aku setuju. Y sama dengan 2x. Benar? 2x. Gradiennya berapa? Y per x. 2 per 1. Sama dengan 2. Betul, Maxi. Y sama dengan 2x. Nah, kalau ini keterangannya, kenapa bisa 2x? Titik potong sumbu Y-nya 0,0. Titik potong sumbu Y. Perhatikan. Sumbu Y. Dia potong sumbu Y di mana? Nah, 0. Y sama dengan 0 ini. Ya kan? Nah, sekarang. Kalau ini. Yang atas ini ya, yang orange ini. Sejajar? Sejajar. Maka gradiennya 2. Berarti Y sama dengan 2x. Yang membedakan konstantanya. Berapa konstantanya? Vio 1. Betul. Konstanta adalah titik potong sumbu Y. Lihat. 1. Betul, Vio. Nah, sekarang. Ya. Sehingga titik potongnya di koordinat berapa? 0,1. Kalau ini yang ungu. Sudah 2 kali. Berapa persamaannya? Maka. Oke, gradiennya dulu. Gradiennya berapa? Apakah sama dengan yang orange dan yang merah? Sama nggak? Sama, betul. Gradiennya berapa? 2, karena sejajar. Konstantanya berapa? 3. Kenapa bisa 3? Karena titik potong di sumbu Y adalah 3. 0,3. Maka persamaannya Y sama dengan 2x plus 3. Setuju? Setuju. Coba. Halo. Bisa nggak? Bisa. Oke, baiklah. Kalau gitu,
Maju ya. Maju ya. Oke. Ke sana gunakan GeoGebra seperti biasanya. Nah, ini kan tadi kan Y sama dengan 2X. Nah, silau ini coba ditutup metis. Nah, enggak garisnya terlihat ya? Terlihat. Sekarang, coba ada yang berani maju membuat jangkit melalui GeoGebra. Persamaan garis yang belum kita temukan tadi grafiknya. Y sama dengan 2X min 1. Oke, sebelum arah gambar. Ini ya. Bentar. Nah, Y sama dengan 2X min 1. Nah, titik potong sembunyinya di mana? Di min 1. Maka garisnya nanti seperti apa? Akan ya, akan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X. Kemudian berpotongan disembunyi pada yang min 1. Y sama dengan 2X min 1. Berpotongan disembunyi pada titik 0,1. Ini garisnya seperti apa? Titiknya di sini. Ya. Terus? Ini ya. Oke. Apakah sesuai gambarnya? Sesuai. Ya, jadi titik potong sembunyinya di 0,-1. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan. Kita ada soal dengan persamaannya Y sama dengan 2X min 5. Berarti bagiannya berapa? 2. Kemudian titik potong sembunyinya berapa? Titik potong dari dua titik X, G. Maka 0, min 5. Ya. Nah, kalau misalnya punya diketahui M-nya 3, M-nya 3. Kemudian apa persamaan garisnya? Coba dulu. Ya, persamaan garisnya langsung. Y sama dengan 3X min 2. PGL. Y sama dengan 3X min 2. Ada yang punya jawaban lain? Setuju? Setuju. Oke, lagi. Diketahui
M sama dengan min setengah melalui 0, min 7/3. Maka tidak. Mikaela. Y min setengah X min 7/3. Ada yang punya jawaban lain? 7. Terakhir, diketahui M sama dengan 4 melalui titik 0,2/5. Maka PGL-nya yuk. Y sama dengan 4. M-nya 4. 4X ditambah ke 2/5. Iya. Oke, paham? Paham? Paham. Siapa yang belum paham? Caranya kerjanya kayak gitu. Iya. Nih, misalnya mengarahkan kalian sebenarnya kalian mau menentukan PGL. Diketahui apa? Gradiennya dan satu titik. Gradien ketahui gradien dan satu titik. Nah, di sini titiknya titik potong sumbu Y. Ketika kalian menemukan titik potong sumbu Y dan gradien, diminta menentukan PGL-nya, kalian bisa langsung menggunakan Y sama dengan di sini apa ini? M plus ya. Karena titiknya adalah titik potong sumbu Y, yaitu 0,C. Ya? Oke, dipahami dulu. M dan satu titik potong. Ini A ya. Tentukan PGL yang pertama diketahui gradien dan satu titik. Nah, di sini titik potong sumbu Y 0,C. Maka kalian boleh langsung melihat gradiennya dan C-nya. Persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. M dan satu titik. Oh,
satu titik. Nah, titiknya adalah titik potong sumbu ini, yaitu 0,C. Persamaannya seperti yang sudah kalian simak tadi ya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Oke, udah? Ya, kalau ini, kelihatan nggak? Oke. Blur ya? Oke. Diketahui titik A. Titik A berapa koma berapa? Koordinatnya 0,2. 0,2. Sebuah persamaan garis lurus melalui titik A yang bergradien 5. Maka persamaannya yang belum gensik 5x plus 2. Oke, paham? 5x plus 2. Kalau ada titik B bergradien min 10, maka ya salahnya min 10x min 1. Betul? Betul. Kalau ada titik, kelihatan nggak? Ini, ya. Nah, C. Maka PGL melalui titik P diketahui gradiennya 4. Yang belum? Apa? 4. 4x plus 2,5. Nah, karena titiknya di sini titik C adalah 0,2,5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Coba. Kita cek buku kalian.
Dari mana? Yang mana? Empat. Gradiennya. Oh, gradiennya 4, titiknya 5/2 ya. Nah, jadi persamaannya apa lagi? 4. Jadinya 4, titiknya 2,5. Jadinya Y sama dengan Y sama dengan 4X tambah 2,5. 4X tambah 2,5. Kalau titik yang diketahui bukan 0,C atau bukan titik potong sumbu Y. Bukan sakitnya gimana? Y min 1 sama dengan Y min 1 sama dengan M dikali X min M1. Y-nya nah, Y-nya tetap Y. X-nya tetap X. Kenapa? Kenapa? Persamaan garis lurus. Nah, persamaan. Sebuah persamaan dibutuhkan variabel. Variabelnya apa? Y dan X. Nah, mungkin sebuah persamaan kita bilangkan semua, ya kan? Nah, maka yang disubstitusikan hanya ya X1 dan Y1. X1-nya diambil dari sini. Ya, ya. Y1-nya diambil dari sini. Oke? Kalau ada, dari sini aja. Titik. Kelihatan? Titik D. 2 titik aja. Titik D 3,1. Maka persamaannya dengan gradien 4 atau 5. 4 tadi. Bosan. Nah. Ya. Dengan gradien 6 dan melalui titik D. Maka persamaannya bagi uang minggu bensin maju bensin. Kalau titik di B-nya diisi sampel beras ini. Betul ya, maka PGL yang lain coba ikut menghitung berapakah persamaan garisnya ketika diketahui gradiennya titik B ya berapa itu maju kan belum maju iya.
Kemudian dan satu titik. Coba jelaskan boleh sekali. Sebentar, 1 menit. Ya ini rumusnya harus dimasukin disubstitusikan dan karena ini D1-nya itu satu jadi dimasukin 1 habis itu gradiennya 6 ya terus dimasukin aja Oke, sehingga didapat persamaan garisnya Y sama dengan 6X min 17. Betul? Betul. Oke. Ya, ini Y1-nya diganti dengan 1. Y1-nya diganti dengan 3. Ya. Kemudian ini kamu kalikan distributif ya. 6 kali X, 6 kali min 3. Ya, supaya min 1-nya hilang, maka harus plus 1 kedua ruas. Jadi 6X min 17. Oke, berarti hari ini kita sudah bisa menentukan persamaan garis lurus. Diketahui M itu adalah gradien dan 1 titik. 1 titiknya entah itu titik potong sumbu Y atau titik lainnya, sembarang titik, yaitu F1, Y1. Gitu? Oke. Bebas. Saya jadi kopi dan banyak jadi malu. Atau berhadapan. Aman ya, ke rumah kelihatan ya. Sampai kelihatan. Gimana? Halo Bu Opi. Ya Bu Angga, ini sebagai tindak lanjut seperti ini ya dari apa yang bersama baik sebelum terjadi observasi kelas maupun ini saat kelas dan ini adalah kegiatan belajar yang sudah
seperti ini. Nah, begini Ibu, jadi waktu yang lalu Ibu mengajar, terus kemudian perasaan Ibu seperti waktu Ya, memang di awal itu kan ada kekhawatiran ini Bu ya, kekhawatiran kita bersama apakah yang kami rencanakan apakah berhasil diterapkan di saat pembelajaran, yaitu menggunakan metode GeoGebra itu. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu saat kita pembelajaran, antusiasme siswa ternyata meningkat ketika kita menggunakan suatu metode, suatu aplikasi media pembelajaran berupa GeoGebra. Saya cukup puas dengan keaktifan siswa dan interaksi di kelas. Yang ternyata berhasil, walaupun ada keraguan karena yang baru pertama kali menggunakan, jadi ternyata positif juga responnya. berarti secara umum tercapai begitu ya? Tercapai, ya. Bagaimana kalau misalkan dari kita ukur dengan skala begitu ya, dari itu yang waktu observasi kan merasa bahwa jadi nanti ada kekhawatiran seperti itu setelah proses dengan menggunakan ini ada ide kemudian iya bisa ini ya ternyata ya Mengembangkan dari kelas. betul Setelah di kelas. gimana setelah di kelas perasaannya dari ada ukuran salah satu sampai dengan 10 gitu Ya, hanya 9. Ya, saya sudah puas. Memang belum sampai 10, kenapa? Nah, dalam satu kelas itu kan tingkat pemahaman siswa berbeda-beda ya Bu. Jadi ketika saya mengajar itu saya amati juga bahwa masih ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk menjawab, yang belum berani atau ketika diberi pertanyaan gitu, untuk interaksi di kelas masih ada yang kurang. Maka dari itu saya belum berani untuk memberikan skala 10 gitu ya. Nah, biasanya setelah itu saya memberikan pendampingan terkhusus bagi para siswa yang kurang atau memang butuh pendampingan teman-teman yang di kelasnya terus secara personal. Di beberapa siswa yang di depan itu memang saya tempatkan di depan karena supaya fokus dan nantinya lebih interaksi dengan saya juga lebih mudah. seperti itu Persebaya. Betul Persebaya. Di beberapa siswa ada yang kebetulan di kelas itu ada yang olim matematika, bantuan untuk Iya, pelaksanaan yang sebelumnya kan itu kan area pengembangannya sudah dikatakan aktif. Kemudian memang saya sudah mengamati dan ini juga karena ibu yang melakukannya sendiri dan ternyata siswa itu bisa dan walaupun mungkin masih awal-awal karena memang proses ini perkenalan seperti itu ya. Dan sebenarnya waktu maju ke depan itu juga saya di awal masih ragu untuk meminta anak maju ke depan. Cuma ternyata setelah dicoba, interaksi siswa, anak-anak bisa jawab, terus saya coba pilih satu siswa, ternyata bisa juga ketika diminta untuk maju ke depan. Iya, untuk membuat grafiknya. Kemudian juga siswa terakhir itu dapat mereferensikan ya pembelajaran selama kelas ini. Menurut saya sih sudah angka yang dipilih tadi sudah oke ya di angka segini. Untuk selanjutnya, jadi kan selanjutnya ada proses untuk pengembangan ini. Bagaimana proses ini mungkin ibu bisa melihat bahwa pencapaian di dalam tadi kan ini 9 seperti ini mana siswa yang memang secara ukur ini Mungkin dari nilai ya, Bu ya, nilainya secara semakin yang harapannya bisa tuntas di atas KKM. Nah, kemudian formatifnya juga serta kegiatan pembelajaran dan juga biasanya saya ada mengadakan kuis kecil gitu, satu soal, 2 soal gitu, tambahan juga. Jadi tadi set ya, karena kita punya set di mana ternyata ada siswa-siswi yang di situ tuh mereka olimpiade sini. Jadi untuk
Ini merupakan aset yang bisa gunakan untuk harapannya mungkin ke depan dalam waktu mungkin bisa targetkan waktu itu kita mau persiapan ya. Ya, karena persiapan SAS, jadi kurang lebih 1 minggu ini nantinya saya juga akan terapkan juga di kelas lain untuk metode ini, dan harapannya setiap kelas yang saya dampingi bisa mendapatkan materi secara maksimal. Visualisasi siswanya ya, berarti kalau bisa memang di siswa ini karena memang abstrak gitu ya, itu ada visualisasi. Jadi kalau misalnya pemanfaatan itu ternyata bisa jadi alternatif, itu sungguh luar biasa diterapkan di kelas lainnya ya dalam waktu 1 minggu untuk pelaksanaannya itu ya. Dan nanti untuk selain ini Bu, mungkin kan tadi kan mungkin berkaitan dari itu sendiri yang kita selama coaching sama proses coaching ini, jadi dari itu bisa menceritakan masalahnya, kemudian menunjukkan apa yang ternyata ide itu kan berasal dari ibu sendiri begitu ya, hiding seperti itu. Apa yang ibu kegiatan juga sudah selesai. Iya, prosesnya ya memang pasti ada ketidaktahuan dari kita sendiri yang berawal dari yang mungkin karena kita belum eksplor diri kita sendiri. Setelah dibantu, ya saya mencoba bertanya kepada Bu Ovi, kita sharing, ternyata Bu Ovi memberi pengarahan atau kemudian saya ingat ternyata dulu saat saya kuliah gitu saya mendapatkan waktu diberikan suatu aplikasi bisa digunakan. Nah, selama prosesnya itu pastinya karena hasil gitu, dan sekarang menemukan ide baru yang bisa digunakan seterusnya. Gitu. Jadi paling tidak di bab ini cara yang bisa diterapkan untuk siapa tahu di metode di materi lainnya bisa kita itu ya, itu di jenjang lainnya juga. Wah, luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Iya. Karena posisinya kita kan terus belajar di hal yang dengan terus ibu semangat ya, terima kasih Bu Ovi. Terus menguatkan apa anak didiknya, saling menguatkan. Nah, saya hanya mengamat